Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Masih bareng aku Ardiansa, dan kali ini kita masih ada di segmen movie review, dan kita akan mereview film autobiografi. Putranya Amir. Ya, Pak. Siapa bilang saya minum kopi? Duduk. Ya, kerja sama ayahnya Bapak. Kakek saya kerja untuk kakek Bapak. Saya kerja untuk Bapak. Anakmu baik banget sama aku, Mir. Apakah bapak-bapak dan saudara-saudara mendukung? Mendukung? Yang keras! Satu, dua. Oke, autobiografi ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Rakib yang berumur 18 tahun. Nah, ini sekarang dia ini bekerja di sebuah rumah yang memang sudah kosong cukup lama, milik salah seorang pensiunan kaya, seorang jenderal bernama Purna, berumur 63 tahun. Yang mana si Rakib ini memang dari keluarga ayahnya, kakeknya itu memang pelayan si keluarganya pensiunan ini gitu, atau kalau di sini mungkin bisa disebut jenderal, kayak jenderal sersan, karena dia memang dulunya seorang jenderal tapi sekarang sudah pensiun, memang sudah pensiun, tapi masih punya istilahnya koneksi yang kuat, wibawa yang sangat kuat, dan juga punya istilahnya apa ya, dukungan kuat lah untuk dia. Dan sekarang posisinya si jenderal ini, kita sebut jenderal aja kali ya untuk yang gampang ya. Nah, si jenderal itu mencalonkan diri sebagai bupati gitu di daerah tersebut gitu. Nah, ini setting tempatnya sudah pasti bukan di Jawa, ini kayaknya daerah-daerah Sumatera sepertinya ya. Aku kurang terlalu perhatikan pastinya setting lokasi di mana, cuman ini kayak di sebuah wilayah yang memang kecil, karena di sini itu diceritakan wilayah jadi kalau mau mencalonkan bupati itu kan pasti ada semacam janji-janji politiknya atau sesuatu yang dia tawarkan gitu. Nah, di si jenderal ini itu posisinya di daerah situ tuh memang yang jadi kendala atau permasalahan adalah berkaitan dengan listrik gitu. Jadi di wilayah tersebut tuh kayak listrik tuh masih sesuatu yang langka gitu, kadang mati, kadang nggak, listriknya itu nggak bisa 24 jam segala macam gitu, sehingga nah kebetulan ada investor dari swasta yang memang akan direncanakan dibangun di situ, yaitu di pembangkit listrik. Akan ada pembangunan PLT gitu, pembangkit listrik tenaga air apa uap, aku agak lupa ya. PLT intinya ada pembangunan PLT yang di sana kan, kalau ada pembangunan PLT otomatis kan tuh butuh pembebasan lahan yang masif ya, pembebasan lahan yang masif, yang otomatis yang terkena siapa? Yang terkena ya pasti warga gitu, lahan-lahan warga yang harus dibeli gitu, ataupun ya diganti dengan uang, katakanlah seperti itu gitu. Cuman kan kalau kita bicara dengan adanya pembebasan lahan, pasti ada warga yang tidak setuju gitu. Makanya ini tuh yang benar-benar didorong dari si jenderal ini sebagai calon bupati di situ gitu. Calon bupati dia tawarkan adalah ya, dia menjanjikan kalau PLT ini ya akan sangat membantu gitu untuk wilayah tersebut berkaitan dengan masalah listrik tersebut tuh ya. Nah, di sini memang ada di awal tuh nanti ada salah satu warga yang mana dia itu memang tanahnya itu ada tanah warisan, jadi turun temurun gitu, dan dia tidak, yang dia miliki ya salah satunya cuma tanah itu gitu. Dan mungkin secara posisi penggantian biaya pembebasan lahannya itu mungkin cukup rendah gitu, sehingga ya memang masih banyak yang nggak setuju gitu. Dan di sini ya itu ada salah satu warga yang menolak gitu, dan anaknya itu namanya Agus gitu, karena kebetulan pada saat kampanyenya itu yang ibunya itu menitipkan surat kepada Agus untuk disampaikan di kampanyenya si jenderal ini sebagai bupati gitu, untuk menyampaikan bahwasanya dia minta tolong untuk tidak digusur gitu, dalam artian lahannya tidak dibeli atau tidak dialihkan gitu untuk PLT ini. Tetapi ya dalam satu sisi kalau di sini tuh diperlihatkan si sosok jenderal ini tuh
punya apa ya, punya kayak power sendiri gitu, punya power sendiri, punya kuota sendiri. Kalau ya ini PLT ini ya harus jadi gitu, karena ini juga nanti ujungnya untuk mensejahterakan wilayah itu gitu. Nah di sini tuh sebenarnya fokus ceritanya itu pada hubungan karakter antara si jenderal dan juga si Rakib, atau si Rakib di sinilah gitu. Karena ya sekarang kan posisinya si jenderal ini kan, tadi aku sempat cerita ya, Rakib ini kan tinggalnya di rumah yang udah lama tidak dihuni gitu, dan memang ini si rumah ini milik si jenderal gitu. Dan pada saat dia mencalonkan bupati di area tersebut, ya si jenderal ini balik ke sana, dan akhirnya ya banyak komunikasi antara Rakib dan juga si jenderal yang memang bisa dibilang deket, ya mereka nggak deket karena kan si pembantunya jenderal ini kan si ayahnya yang hanya Rakib, dan sekarang posisinya sedang di penjara gitu. Nah yang menarik di film ini gitu, ini aku non spoiler terlebih dahulu ya, non spoiler buat kalian yang mungkin belum nonton film ini gitu. Film ini tuh sangat kental akan emosi, perjalanan emosi. Kita diperlihatkan gimana karakter Rakib dan jenderal ini punya keterikatan, dan juga ada satu titik masalah yang akhirnya kita tunggu nih apa yang akan terjadi. Kita benar-benar akan dibikin penasaran apa yang akan dilakukan oleh Rakib, apa yang akan dilakukan oleh jenderal ini gitu sepanjang filmnya ini gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton, aku cukup merekomendasikan film ini gitu. Tetapi memang film ini itu nggak cocok buat kalian-kalian yang suka film yang secara penceritaan dan konsepnya itu yang komersil gitu. Misalkan maksudku komersil adalah film-film yang ya film-film secara umum lah ya, secara umum, kayak mungkin ya kayak misalkan katakanlah Bibi Ainun, atau mungkin yang kemarin kita review NKCTHI, ataupun film-film yang kalian sering lihat iklannya gitulah, atau mungkin kalian menjadi prioritas utama nonton di bioskop gitu. Tapi film ini itu emang film-film yang bisa dikatakan film-film festival itu. Film-film festival itu, kalau ya sebenarnya ini istilahku aja ya, cuman kalau film festival itu adalah film yang mana memang biasanya secara budget produksi itu nggak besar gitu, satu itu. Terus yang kedua, secara pengerjaannya itu bukan dari rumah produksi yang gede gitu. Jadi kalau di dunia game itu bisa disebut indie lah, indie developer gitu. Terus yang ketiga, biasanya mereka itu dikuatkannya dari sisi cerita, dan idealisnya itu cukup tinggi, karena memang tujuan film tetap mereka pengen secara uang komersial. Tetapi kalau film-film yang festival seperti ini, biasanya mereka mengincar targetnya adalah secara kualitas terlebih dahulu gitu. Karena kan memang secara budgetnya nggak gede-gede kayak PH-PH yang terkenal gitu ya. Maksudnya otomatis yang mereka kuatkan biasanya di sisi cerita, dan idealisme mereka itu masih belum terpaku sama investor-investor gitu. Jadi kalau kalian pernah nonton Marlina dalam 4 babak, kalau kalian suka film Marlina si pembunuh dalam 4 babak, mungkin kalian akan suka film ini gitu. Jadi ini tipe-tipe filmnya seperti itu ya. Filmnya slow pace banget, lambat gitu. Jadi konfliknya pun sebenarnya klise, bisa dibilang klise, atau bisa dibilang konfliknya tuh nggak banyak gitu. Jadi ada cuma satu konflik, tapi kemudian sepanjang perjalanan filmnya ini bercerita tentang emosinya, gimana penyelesaiannya gitu. Jadi kalau film-film yang aku bilang tadi komersil itu kan biasanya ada satu konflik, dari konflik itu nanti berujung sama konflik-konflik yang lain gitu. Kan kalau film autobiografi ini enggak, jadi dia fokus sebenarnya kita udah tahu masalah utamanya itu di sini gitu, tetapi nanti ke belakangnya itu ya merupakan timbal balik, tapi nggak terlalu melebar menjadi banyak konflik gitu loh. Jadi kayak alur timelinenya itu lebih jelas gitu, kayak cuma satu alur gitu. Dan ya terkadang film-film seperti ini pun juga konfliknya itu agak klise gitu. Jadi kayak kita udah tahu, tapi kita cuma penasaran karena ya memang lebih kepada pendekatan emosi di karakternya kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka memang film-film tipe-tipe festival, film-film festival, aku bisa nyontohinnya sih yang tadi Marlina Pembunuh dalam 4 babak gitu. Itu film ini cocok buat kalian yang pengen ke situ. Cuman kalau kalian yang suka yang film-film tipenya komersil, kemudian pengen menyentuh atau pengen ngena di hati kalian gitu, kalian mungkin film ini nggak akan cocok. Dan yang kedua, film ini memang kalau kalian nggak kuat ya bikin ngantuk sih sebenarnya, boleh aku bilang aja. Karena ya tadi ya film-film yang passingnya lambat itu kan
kelemahannya itu ya kalau dia nggak bisa bikin kita penasaran ya kita akan ngantuk sepanjang filmnya gitu. Jadi itu terus yang ketiga itu karena filmnya ini temanya agak menyerempet ke arah politik gitu, agak politik dan juga sosial gitu. Kalau kalian nggak suka tipe yang seperti itu ya kalian nggak cocok gitu. Misalnya kalian sukanya genre romance atau genre family atau genre horror, menurutku ini agak kurang cocok gitu. Walaupun di sini memang ada sisi unsur family yang ada bumbu sisi keluarganya, tetapi tidak sekuat itu. Jadi ini film ini cocok buat kalian yang suka tipe-tipe film festival aja, film festival yang memang pace-nya lambat, kalian pengen menikmati secara experience yang berbeda dengan cerita yang ditawarkan terkait tadi ya, ada peristiwa politik dan juga konflik karakternya seperti apa, emosi karakternya seperti apa. Ini film cocok dan aku kasih skor untuk film ini jujur 8/10 gitu. Jadi ini menurutku udah cukup alasan buat kalian yang memang tertarik dengan film seperti ini untuk nonton film ini gitu. Bahkan ini itu sebenarnya udah mendekati akhir-akhir penayangan sih setahu, karena ngelihat dari jadwal di bioskopnya aja udah sangat dikit gitu. Dan tapi aku agak kaget sih, tadi masih keisi hampir setengah bioskop, itu hampir masih penuh gitu. Jadi antusiasme orang buat nonton film autobiografi itu kayaknya masih tinggi gitu. Nah oke, jadi kita akan masuk ke spoiler reviewnya. Jadi buat kalian yang belum nonton dan nggak mau spoiler, kalian bisa dihentikan di video ini sekarang gitu. Karena setelah ini aku mau nge-review film ini secara personal aku gitu, secara bagaimana experience aku nonton film ini. Dan ini tentunya adalah full spoiler. Jadi buat yang belum nonton silahkan close video sekarang. Tapi kalau yang udah nonton atau yang belum nonton tapi pengen tahu plus minusnya film ini dari sudut pandang aku, kita bisa lanjutkan ke movie review atau spoiler review dari aku gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke apa yang aku suka ya. Kalau di autobiografi ini yang paling aku suka memang karakternya itu kuat banget, karakter si jenderalnya itu ya. Kayak ini kayak yang meranin itu kan bapak yang ada di Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi udah kelihatan kan di Ngeri-Ngeri Sedap aja kita udah bisa ngeliat gimana tegasnya dia gitu, cara dia melontarkan satu kalimat kata itu benar-benar ngena gitu secara ketegasan, dan itu tercermin banget sebagai karakter yang kuat. Aku suka banget karakter jenderalnya di sini gitu. Dia punya karakter yang kuat, wibawa yang kuat, pencitraannya juga kuat, karena kan di sini dia juga pencitraannya bisa disebut seperti itu gitu. Jadi kekuatan utama film ini ya di kedua karakter utamanya sih, si jenderal dan juga si rakibnya ini. Nah rakibnya ini digolongkan ya sebagai seorang masih remaja, dan ya dia itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi kayak ketika dia dihadapkan dengan pilihan ataupun perintah dari si jenderalnya ya kelihatan dia itu terpaksa di tengah-tengah ya. Kalau awal tuh dia masih polos banget gitu, tapi kalau di akhir setelah konflik utamanya itu kan dia kelihatan banget tertekannya, terpaksanya gitu, antara kebimbangan dia mau menuruti atau enggak gitu. Di sini tuh karakter Rakib dan juga jenderalnya sih yang benar-benar bikin film ini hidup gitu, dan itu yang aku suka gitu. Kalau untuk pemain-pemain lainnya aku agak kurang sih, kayak pemain-pemain pendukung. Bahkan di sini ada Lukman Sardi pun juga nggak terlalu berpengaruh sih di film ini, digantikan dengan pemain yang lain pun menurutku oke-oke aja gitu, karena mungkin karakternya cuman seperti itu aja, numpang lewat aja gitu. Jadi emang kuatnya di dua karakter utamanya gini. Terus yang aku suka yang aku juga suka itu segi ceritanya gitu. Tadi kan aku bilang kalau film-film seperti ini nih kayak misalnya Marlina dalam Pembunuh dalam 4 Babak itu kan dia mengisahkan gimana dia kan ngebunuh orang gitu. Dia mau ngelaporin aja ini orang yang ngelakuin ini aja sampai harus jalan berkilo-kilo, nyampe di kepolisian pun juga ya perlakuannya seperti itu. Jadi kayak ketidakadilan. Sebenarnya ceritanya ya gitu doang gitu ceritanya itu. Kemudian sepanjang perjalanannya mungkin masih dibumbui dengan timbal balik dari konflik utamanya. Nah, di autobiografi ini lebih dipersempit lagi menurutku dari Marlina dan Pembunuh 4 Babak ya. Kalau di sini tuh ya konflik utamanya karena si jenderalnya ini ya menghalalkan segala cara untuk
bisa mencapai tujuannya gitu kan. Dalam ini kan ya kita ini udah masuk spoiler ya, jadi kan si pendukung ada salah satu yang tidak mendukung dia kan, yang tadi anaknya itu yang Agus yang menceritakan surat dari ibunya itu kan dia ngerusak baliho kampanyenya si jenderal ini gitu. Akhirnya si Rakib itu nemuin dia, ketemu, dan awalnya itu kan dia ngertinya kan si jenderal itu baik ya, asalkan kau minta maaf kamu akan dimaafkan. Tapi ternyata pas dibawa ke rumahnya ya ujungnya dia malah dihajar kan, dihabisin, bahkan sampai meninggal di rumah sakit gitu. Jadi itu sih secara ceritanya itu ya kejadian seperti itu. Jadi kita cuman sebenarnya sepanjang film itu diperlihatkan apa yang akan diambil keputusan Rakib setelah melihat orang yang awalnya dia segani dia ya kan dia pelayannya juga gitu. Akhirnya dia melihat dengan mata kepala sendiri kalau ada yang tidak beres gitu, hal-hal seperti ini gitu, bagaimana itu kemudian secara hati nurani itu bertentangan gitu dengan perintah si jenderalnya gitu. Walaupun di sini benar-benar dilihatin si jenderal itu sudah menganggap si Rakib ini sebagai anak sendiri gitu, sangat diperhatikan gitu. Tapi ya balik lagi ya, jadi gitu kita kan dibikin penasaran. Setelah kejadian itu pun Rakib kan masih ngikut ke jenderalnya gitu. Kita dibikin penasaran akan seperti apa gitu hubungan ini. Bahkan kan pasti akan canggung banget ya, kamu udah ngelihat orang yang kamu tinggal bareng, kamu ngasih perintah kamu, ternyata tega untuk ngebunuh orang seperti itu gitu, hanya demi tujuan politiknya gitu. Nah di situ sih yang bener-bener sepanjang film tuh bikin aku penasaran banget. Dan atmosfer film ini tuh bukan film horor, tapi kita tuh kayak dibikin engap gitu, kayak sesek gitu, karena bener-bener atmosfernya, dinginnya film ini, suasana filmnya itu bener-bener dingin. Kemudian kayak dialognya itu dikit banget gitu, dialog si Rakibnya itu dikit, dialog si jenderalnya juga dikit. Kita itu lebih banyak diperlihatkan pada gerak-gerik karakternya gitu, rasa canggungnya seperti apa, tatapan antara jenderal ke si Rakib seperti apa, kayak gitu. Jadi bener-bener bikin kita tuh kayak mau dibikin mati penasaran karena ayo dong, ayo apalagi nih gitu. Sampai akhirnya ya Rakib mencoba untuk kabur, ketangkap lagi kan sama anak buahnya si jenderalnya gitu. Kemudian sampai akhirnya ya dia memutuskan untuk ngebunuh si jenderalnya itu yang aku suka gitu. Terus yang aku suka juga yang pasti terkait endingnya sih. Jadi yang benar-benar bikin aku applause untuk film ini itu karena akhirnya aku paham maksud dari autobiografi itu apa, dari judul yang autobiografi, dari apa yang aku tangkap ya. Jadi di endingnya itu ya akhirnya apa yang Rakib lihat dan jalani itu secara otomatis berbalik ke dia sendiri gitu. Jadi di akhirnya dia melakukan hal yang sama yang orang lain lakukan. Ya ini sifat sifat bisa dibilang ya manusia lah, sifat manusia kan seperti itu gitu. Ketika dihadapkan pada suatu kesempatan, suatu masalah, ya dia tetap akan mencari kemenangannya sendiri gitu. Jadi kalau di autobiografi ini kan si jenderalnya itu ngebunuh si Agus, terus akhirnya datang ke rumahnya, dan di situ malah saya pencitraan disuruh ngasih sambutan sambutan lah ya, semacam sambutan gitu. Dan di endingnya diakhiri dengan ketika si Rakib udah ngebunuh si jenderalnya mau dimakamin, si Rakibnya ya disuruh ngasih sambutan. Jadi ini kejadian berulang. Jadi kayak apa yang kamu lihat, apa yang kamu awalnya mungkin gak suka, atau dari sudut pandang Rakib dari jenderal, akhirnya itu berbalik ke Rakib juga melakukan hal yang sama. Jadi semacam itu pelajaran secara otomatis lah yang terjadi berulang gitu di film autobiografi ini, yang bikin aku suka banget sih di bagian endingnya gitu. Nah tapi kalau aku bicara pada yang aku kurang suka di film autobiografi ini, sebenarnya nggak yang terlalu major sih, karena memang aku paham ini filmnya memang filmnya memang seperti ini gitu. Jadi satu ya, menurutku reaksinya Rakib itu terlalu panjang gitu. Jadi
kalau diajak ngobrol sama si jenderal tuh dia ada jedanya itu panjang banget gitu. Padahal kan ya kalaupun dia punya rasa segan ya minimal 1 detik diem terlebih dahulu oke lah, tapi ini tuh kayak bisa 2 sampai 3 detik diem terus baru jawab iya, nanti tanya lagi, nanti kayak 2-3 detik lagi baru jawab iya gitu. Jadi kayak menurutku ya tektokannya itu terlalu nggak natural sih, terlalu aku bahkan mungkin kalau sebagai jenderal kalau nanyain sesuatu terus jawab iyanya aja itu lama banget tuh kayak kesel sendiri mungkin ya kalau aku sedikit. Jadi aku agak terganggu sedikit, tapi itu nggak yang bener-bener krusial banget gitu. Dan mungkin itu juga yang akhirnya jadi film ini agak lumayan panjang gitu dengan konflik yang seperti itu. Karena tapi itu plus minus sih, kalau menjadi panjang, menjadi cukup melelahkan itu ya minusnya ya itu ya menjadi melelahkan, bikin ngantuk. Cuman positifnya ya kita bener-bener kayak dikasih lihat nih perkembangan perubahan emosinya ini Rakib dari awal sampai akhir gitu, atau perkembangan dari si jenderalnya, dari karakter-karakter di dalamnya gitu. Cuman ya menurutku ini masih agak terlalu panjang sih untuk film autobiografi. Kayaknya di 90 menitan itu harusnya cukup sih untuk film autobiografi ini dengan ceritanya yang seperti itu gitu ya. Itu jadi kalau yang nggak aku suka nggak banyak sih, aku suka semuanya sih, setting-settingnya, pewarnaannya, musiknya gitu. Dan di sini tuh benar-benar kelam. Makanya kalau Cinecrip tuh bilangnya film ini lebih horor daripada film horor ya bener gitu, karena suasananya benar-benar mencekam. Terus banyak banget elemen warna merah, terutama di rumahnya itu kayak lampu-lampunya merah gitu. Jadi benar-benar mencekam, tatapannya, kemudian pas scene agak menuju endingnya itu juga kayak film-film horor banget. Jadi aku kayak nahan nafas gitu loh untuk melihat kejadian berikutnya terutama di bagian endingnya gitu. Jadi mungkin itu aja untuk autobiografi ini. Kalau secara kesimpulannya, autobiografi ini adalah film yang cocok buat kalian yang suka tipe-tipe seperti ini gitu, film-film festival, atau yang kalian suka dari Marlina si pembunuh dalam 4 babak, mungkin kalian akan suka film ini gitu. Cuman kalau kalian itu lebih suka film-film dengan genre komersil gitu, film-film yang sering diproduseri oleh rumah produksi yang gede, mungkin film ini nggak cocok gitu, karena film ini satu pacingnya sangat lambat gitu. Terus yang kedua secara konfliknya itu sebenarnya sederhana, tetapi memang dibalutnya itu dalam ceritanya itu lebih pada penekanan ekspresi karakter, perubahan emosional karakternya gitu. Jadi film ini akan cocok buat kalian yang suka satu genre politik gitu, politik sosial gitu. Terus yang kedua kalian benar-benar pengen lihat sebuah cerita yang mana dikemas secara emosional gitu, secara emosional ke dua karakter doang secara poin intinya gitu. Jadi ini tuh kayak nggak ngelebar kemana-mana ya, benar-benar poin utamanya si dua karakter ini gitu. Jadi buat kalian menonton autobiografi, please jangan pada saat kondisi ngantuk gitu, karena ini film pacingnya agak lambat tadi sih. Aku khawatirnya kalian malah ngantuk, kalian nggak ngikutin ceritanya, jadi nanti malah nggak ke hook gitu sama jalan cerita dan juga emosi pemain di dalamnya gitu. Mungkin itu aja untuk autobiografi. Untuk skor dari aku tadi udah aku kasih skor kan 8/10 gitu, karena menurutku aku masih lebih suka Marlina si pembunuh dalam 4 babak daripada ini. Cuman film ini juga nggak kalah bagus dari Marlina gitu. Oke, itu aja dari aku, Ardiansyah. Sampai ketemu di video selanjutnya masih di Serangkai Satu Channel. Bye bye.